Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistarul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan terkait dengan keputusan Menpan RB terbaru. Nah, di sini Bapak Ibu semua kita mencoba untuk move on dari reformulasi. Kita lanjutkan di CASN di tahun 2023 ini. Jadi Bapak Ibu bisa simak informasi yang ada di Aba Channel ini agar Bapak Ibu bisa mengetahui seperti apa kelanjutan untuk perekrutan CASN di tahun 2023 ini. Mulai dari ambang batas nilai dan mekanisme yang dijalankan di CASN di tahun 2023 ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @aba channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua saya akan menjelaskan tentang aturan dari Permenpan RB nomor 649 tahun 2023 terkait dengan adanya mekanisme perekrutan untuk CPNS atau CASN di tahun 2023 ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui di sini bahwasanya nantinya informasi ini akan saya buatkan terpisah per bagian. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa simak terus informasi-informasi yang ada di Aba Channel ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk pada bagian pertama untuk Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 ini. Di sini Bapak Ibu saya telah memiliki aturan yaitu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang. Jadi Bapak Ibu semua sebelumnya saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya informasi ini nanti Bapak Ibu bisa unduh di www.abachannel.com karena setelah selesai saya mempublikasikan hal ini saya akan tampilkan, mungkin besok akan rilis di www.abachannel.com di website saya Bapak Ibu semua. Nah, yang A, jadi pertimbangannya adalah bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 13 ayat 2 huruf B Peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Yang B adalah bahwa memenuhi kebutuhan pegawai aparatur negara khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dipandang perlu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Dan mengingat 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264. Keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 238. 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 126. Yang keenam adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, yaitu Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 725. Memutuskan ini yang penting dibahas. Oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu simak dengan baik bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti CASN di tahun 2023 ini. Pastikan simak dengan baik. Menetapkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Ke-1, jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 meliputi yang pertama adalah kebutuhan khusus, yang kedua adalah kebutuhan umum. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu semua untuk jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jabatan fungsional guru itu ada 2 kriteria, yaitu meliputi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Dan maksudnya 2 kebutuhan Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang kedua ini adalah kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi. Dan kan ada terbagi 2, yaitu khusus dan umum. Nah, untuk kriteria pelamar khusus yaitu A. Pelamar prioritas, B. Ex tenaga honorer kategori 2, ex THK2 dan guru non aparatur sipil negara atau non ASN di sekolah negeri. Jadi di sini Bapak Ibu semua untuk kriteria pelamar kebutuhan khususnya khusus, yaitu ada pelamar prioritas, ex THK2, non ASN di lembaga negeri. 3. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional periode sebelumnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu semua. Kemarin di tahun 2021 misalnya Bapak Ibu mengikuti Bapak Ibu mengikuti seleksi. Kemudian di sini di tahun 2021 Bapak Ibu itu memenuhi passing grade, memenuhi nilai ambang batas. Dan selanjutnya Bapak Ibu tidak pernah dinyatakan lulus alias hanya P saja. Jadi untuk yang diktum ketiga ini hanya P saja, tidak P garing L. Jadi yang P saja di sini Bapak Ibu semua. Keempat adalah ex THK2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B adalah ex THK2 yang terdaftar dalam pangkalan database ex THK2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi yang pertama prioritas itu untuk yang kemarin sudah lulus, maksudnya sudah passing grade tapi tidak dinyatakan lulus. Kemudian diktum keempat ini menyatakan bahwasanya Bapak Ibu adalah ex THK2 yang termaktub di database BKN. Kelima adalah guru non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi guru non ASN yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun yang sudah terdaftar di pangkalan Dapodik, bukan Bapak Ibu misalnya mengabdi dari awal. Contohnya kasus seperti ini. Bapak Ibu mengabdi di sekolah A itu sudah 5 tahun. Akan tetapi Bapak Ibu yang masuk di Dapodik baru ditambahkan di Dapodik 2 tahun. Nah, ini tidak masuk di kriteria kelima, diktum kelima. Yang dimaksud diktum kelima itu adalah Bapak Ibu memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun yang sudah masuk di pangkalan Dapodik. Keenam, kriteria pelamar pada penempatan kebutuhan umum meliputi. Nah, ini untuk yang umum. Lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. B. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketujuh adalah pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2901 BHK 0401 2023 tanggal 24 Mei tahun 2023 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Nah, coba kita simak di sini Bapak Ibu pada diktum ketujuhnya. Pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1. Jadi bagi guru itu wajib memiliki jenjangnya S1 dan atau diploma 4 atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada
Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga. Nah, dan atau di sini Bapak Ibu semua, dan atau, nah ini kalau misalnya dan atau berarti ini bisa tidak, bisa iya. Kita ikuti saja nanti seleksi di tahun 2023 bagi Bapak Ibu yang masih belum memiliki sertifikat pendidik. Dan Bapak Ibu di sini sebagai pelamar non-ASN misalnya, tapi belum memiliki sertifikat pendidik, tapi masa kerja sudah 5 tahun. Coba dicek saja di akun SSCSN-nya. Karena di sini bunyinya dan atau. Bukan mewajibkan sepertinya. Kalau dan atau ini kan bisa tidak. Atau kan seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, tapi misalnya Bapak Ibu memiliki tanggapan lain, silakan tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Kedelapan, diktum ke-8 adalah kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidikan bagi pelamar pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi yang melamar kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Nah, ini dikecualikan bagi yang berotonomi di Papua. Nah, mungkin ini yang dikecualikan bisa saja yang sertifikat pendidik ini juga Bapak Ibu. Nah, jika ini merupakan salah satu kewajiban, maka Bapak Ibu akan tersingkir jika tidak memiliki sertifikat pendidik. Kesembilan, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan, program paket A, atau bentuk lainnya yang sederajat paling rendah, lulusan pendidikan menengah atas sederajat, dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Nah, pada diktum ke-9 ini kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk pada taman kanak-kanak, guru taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar dan kesetaraan atau bentuk lainnya sederajat paling rendah atau pendidikan menengah atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2023, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Jadi Bapak Ibu pada diktum ke-10 ini dalam hal terdapat pelamar kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 ini untuk guru yang jenjang rendah, didikmen, maksudnya ya didikdas, maksudnya Bapak Ibu semua. Di sini perlu Bapak Ibu meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Nah, bisa saja ini merupakan kekhususan nanti Bapak Ibu untuk kompetensi pendidik, yaitu kompetensi pendidik guru adalah sertifikat pendidik. Nah, mungkin saja bisa menjadi kekhususan nantinya. Tapi jangan pesimis dulu, kita harus optimis, kita cek saja nanti di SSCSN ketika dilamar. Apakah bisa Bapak Ibu mendaftar atau tidak, misalnya tidak memiliki sertifikat pendidik. Ke-11 adalah dalam hal pelamar seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut. Ini untuk penyandang disabilitas Bapak Ibu semua. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru Bahasa Indonesia atau Guru Bahasa Inggris. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru Seni Budaya dan Keterampilan. Jadi di sini untuk yang berkebutuhan khusus ini dikecualikan, ini tidak bisa. Misalnya disabilitas rungu ini tidak bisa masuk pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi tunarungu ini kan tidak bisa mendengar, Bapak Ibu semua itu tidak bisa masuk pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan disabilitas daksa ini tidak bisa memilih pada pendidikan jasmani dan rohani ataupun olahraga. Sedangkan netra ini tidak bisa masuk pada seni budaya dan keterampilan karena tidak memungkinkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita langsung masuk pada diktum ke-12. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Diktum ke-12, pelamar lowongan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi. Nah, ini nantinya Bapak Ibu berurutan. Jadi akan diprioritaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pelamar prioritas, B adalah XTK 2, dan C adalah guru non-ASN di sekolah negeri, D pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat A, prioritas ini bagi yang kemarin lulus P, passing grade.
Jadi pelamar prioritas ini adalah passing grade. XTHK2 ini adalah yang masuk di database. Setelah itu guru non-ASN dan juga kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Nah, diktum ke-6 itu adalah kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum, yaitu lulusan pendidikan profesi PPG yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Jadi dalam artian di sini misalnya Bapak Ibu masuk pada pangkalan Dapodik itu bisa mengikuti dengan kategori umum, cuman untuk di sini Bapak Ibu semua pengurutannya itu masuk pada yang keempat, di mana pelamar kebutuhan umum sebagaimana dimaksud. Jadi yang lulus PPG, kemudian yang di sini juga dia adalah masuk Dapodik, itu masuk pada diktum ke-12 ini. Sedangkan untuk ke-13 adalah seleksi P3K jabatan fungsional guru terdiri dari, nah ini Bapak Ibu perlu dilihat nantinya, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi nantinya di sini ada dua seleksi, yaitu administrasi dan juga kompetensi. Untuk seleksi administrasi ini sendiri Bapak Ibu sudah mengetahui semua, di sini akan melakukan prosedur pemberkasan. Nah, pemberkasan ini melalui online biasanya Bapak Ibu semua di SSC ASN masing-masing. Sedangkan untuk seleksi kompetensi, nah di sini seleksi kompetensi terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Jadi ini sama dengan yang kemarin Bapak Ibu semua. Ke-15, seleksi P3K jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Jadi seleksi P3K jabatan fungsional guru dimaksud pada diktum ke-13 di sini Bapak Ibu semua, bahwasanya nantinya itu dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Ke-16 adalah seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilakukan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi untuk yang seleksi kompetensi ini Bapak Ibu menggunakan CAT, di mana ini dilakukan oleh BKN. Ke-17, seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, seperti apa Mas pelamar prioritas tersebut? Sudah dijelaskan bahwasannya pelamar prioritas ini adalah bagi lulusan yang tahun 2021, kemudian di situ nilainya adalah P. Nah, ini termasuk kategori prioritas. Nah, P bukan L ya Bapak Ibu. P saja, passing grade saja tapi tidak lulus. Ini masuk di kategori prioritas. Bagaimana dengan kategori prioritas tersebut? Kita cek seperti apa nantinya. Ke-8, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Ke-19, bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 sebesar 30% dari nilai kompetensi teknis secara keseluruhan. Nih, coba kita ulangi. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, misalnya mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan nih di luar CAT BKN di sini Bapak Ibu, maka di sini dimaksud pada itu sebesar 30 mendapatkan nilai sebesar 30% kompetensi teknis secara keseluruhan. Jadi mendapatkan nilai sebesar 30%-nya Bapak Ibu semua. Kemudian ke-20, seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN sebagai dimaksud pada diktum ke-18 berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ke-20, dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18, instansi wajib menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN. Ke-20 adalah materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana diktum ke-15 meliputi, nah ini materinya nantinya Bapak Ibu, yaitu materi uji kompetensi teknisnya. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati.
diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. B. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi. Di mana di sini materi kompetensi manajerial tersebut bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati atau diukur meliputi ini, Bapak Ibu. Jadi pengukuran dari kompetensi manajerial tersebut. 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Komunikasi, 4. Orientasi pada hasil, 5. Pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain, 7. Mengelola perubahan, dan 8. Pengambilan keputusan. Jadi inilah orientasi yang akan diujikan pada sistem CAT nantinya di manajerial, kompetensi manajerialnya. Selanjutnya, materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi dan jabatan. Dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan 4. Empati. D. Materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Ke-23 adalah seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi 120 menit. Jadi durasinya adalah 120 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan durasi 150 menit. Ke-24 adalah wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 15 menit. Diktum ke-23. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi 120 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 menit. Kemudian ke-24, wawancara dilaksanakan dalam durasi 10 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilakukan durasi 15 menit. Nah, kemudian ke-25. Jumlah keseluruhan soal dicatat ini Bapak Ibu karena ini penting. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 butir dengan rincian sebagai berikut. A. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal. B. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal. C. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal. D. Wawancara sejumlah 10 butir soal. Jadi di sini Bapak Ibu kalau kita lihat nantinya ada total 145 butir dengan rincian 90 ini untuk kompetensi teknisnya, 25 untuk kompetensi manajerialnya, dan 20 ini untuk kompetensi sosial kultural. Dan wawancara di sini ada 10 soal. Ini rinciannya. Jadi 90, 25, 20, kemudian 10. Ke-26, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu dicatat di sini. A. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5 serta soal tidak terjawab adalah 0. Jadi pada materi soal seleksi kompetensi teknis ini usahakan Bapak Ibu semua bisa menjawab, jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau kosong itu maka tidak ada nilainya, tidak bernilai. Terkecuali Bapak Ibu salah dalam memilih jawaban, itu nanti nilainya adalah 1 Bapak Ibu semua dan nilai paling tingginya adalah 5. Sedangkan soal tidak terjawab itu adalah 0. Jadi paling rendah nantinya paling tidak Bapak Ibu mendapatkan 1 poin daripada tidak mendapatkan sama sekali. B. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum,
bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau soal tidak terjawab adalah 0. Nah, ini untuk materi soal seleksi kompetensi bagi pelamar kebutuhan umum ya Bapak Ibu semua, di mana meskipun Bapak Ibu salah menjawab ataupun tidak menjawab itu nilainya adalah 0. Berbeda dengan yang tadi untuk materi soal seleksi kompetensi bagi pelamar kebutuhan khusus. Nah, beda halnya dengan tersebut. C. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tingginya adalah 4. Serta soal tidak terjawab adalah 0. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban yang benar paling rendah 1 dan nilai paling tingginya adalah 4. Serta soal tidak terjawab bernilai 0. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tingginya adalah 4. Serta soal tidak terjawab di sini adalah bernilai 0. Untuk diktum ke-27 adalah nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian sebagai berikut. 450 adalah seleksi kompetensi teknis, 180 adalah seleksi kompetensi manajerial sosial kultural, dan 40 adalah seleksi untuk wawancara. Nah, jadi nantinya untuk nilai kumulatif totalnya itu adalah 670, paling tingginya Bapak Ibu dengan rinciannya adalah sebagai berikut ini. Ke-28 adalah nilai batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penempatan kebutuhan umum. Kemudian ke-29, nah ingat Bapak Ibu untuk diktum ke-28 ini nanti saya akan ada informasi tambahan di sini. Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua di mana ada NAB. Nah, NAB ini Bapak Ibu adalah seleksi kompetensi wawancara dan kompetensi dan wawancara nilai minimal harus dipenuhi setiap peserta. Jadi saya akan bahas di sini nantinya di kesempatan terpisah. Selanjutnya, ke-29, nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 terdiri atas A. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. B. Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. C. Nilai ambang batas wawancara. Kemudian ke-30 di sini adalah penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28, yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari keputusan Menpan RB. Jadi ada lampirannya di sini Bapak Ibu semua. Nanti kita cek secara bersama-sama di video berikutnya. Kemudian 117 untuk seleksi kompetensi manajerial sosial kultural dan 24 di sini untuk wawancara. Selanjutnya diktum ke-31 adalah pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Ke-32 adalah pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Ingat, pelamar umum adalah siapa? Ya, yaitu lulusan PPG, kemudian siapa lagi? Adalah yang terdata di Dapodik paling tidak 3 tahun. Seperti itu Bapak Ibu semua. Ke-30 adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknisnya. Jadi mendapatkan nilai tambahan seperti yang kemarin di sini Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu selamat bagi nantinya, tapi mengikuti tes juga Bapak Ibu. Bagi yang memiliki sertifikat pendidik siap-siap akan bersaing. Ke-34 adalah keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 13 September tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di sini lampiran keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Di sini untuk ahli guru muda Buddha di sini ada 180,
Hindu, Islam, Katolik, Kristen sama di sini adalah 180 Bapak Ibu semua. Guru kelas 180. Guru Pencaskes di sini 170. Kemudian seni budaya 160, bahasa Inggris 185 untuk NAB-nya. Jadi Bapak Ibu harus memenuhi nilai ambang batas yang di sini. Bimbingan konseling di sini 160, guru ahli pertama matematika 170, guru ahli pertama guru prakarya dan kewirausahaan 180, guru pendidikan khusus 180, guru bahasa Indonesia 170. Guru PKN di sini sebesar 185. Terlalu besar juga nih PKN Bapak Ibu semua. Guru PS 175, guru IPA 180, guru bahasa Arab 195. Loh, nih saat bahasa Arab juga lumayan tinggi di sini Bapak Ibu semua. Kemudian guru bahasa Jepang 170, guru bahasa Jerman 185, guru bahasa Mandarin 205. Ini juga bagian yang tertinggi. Kemudian guru bahasa Prancis 165, guru biologi 185, guru ekonomi 190, guru fisika 160, guru geografi 180, guru kimia di sini ada 190, guru sejarah ada 205, guru sosiologi ada 195, guru TK 175, guru ahli antropologi 150, guru teknik perawatan gedung 185, guru konstruksi dan perawatan bangunan sipil 220. Ini yang terbesar juga nih Bapak Ibu semua, di angka 200-an. Selanjutnya di sini ada guru teknik konstruksi dan perumahan 195, guru desain pemodelan dan informasi bangunan 205, guru teknik furnitur 180, guru agribisnis tanaman 175, guru agribisnis ternak 205, guru agribisnis perikanan 190, guru agriteknologi pengolahan hasil pertanian 205, guru kehutanan 180, guru pemasaran 195, manajemen perkantoran dan layanan 185, guru akuntansi dan keuangan lembaga 200, guru usaha layanan pariwisata 205, guru perhotelan 205, kuliner 180, kemudian kecantikan spa di sini ada 210. Dan selanjutnya di sini ada seni rupa yaitu 175, guru desain komunikasi visual 175, guru desain produksi kriya 160, guru seni pertunjukan di sini 205. Kemudian di sini juga Bapak Ibu semua guru broadcasting dan perfilman 210, guru animasi 210, guru busana 200, guru teknik mesin 195, guru otomotif 170, guru teknik pengelasan dan fabrikasi logam 205, teknik logistik 200, teknik elektronika 185, teknik pesawat udara 205. Dan kemudian di sini juga ada teknik konstruksi kapal 175, kemudian analisis 190, teknik kimia industri 180, kemudian ketenaga listrikan 185, energi terbarukan 170. Dan selanjutnya di sini ada teknik geospasial 200, guru geologi pertambangan 185, guru teknik penyiakan 205, perminyakan maksud saya Bapak Ibu semua. Kemudian guru pengembangan perangkat lunak yaitu 195, guru teknik jaringan komputer dan telekomunikasi 160, guru layanan kesehatan 215, guru teknik laboratorium medik 190, farmasi 190, sosial juga 195. Kemudian di sini juga ada teknik kapal penangkapan ikan 195. Dan juga ahli pertama guru nautika kapal penangkapan ikan 185, teknik kapal niaga 205 dan juga kapal niaga 185. Jadi inilah Bapak Ibu semua untuk kelas jabatan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Maksudnya bukan kelas jabatan tapi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan NAB yang ada di sini. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua yang merupakan informasi bagian terakhir. Ada ketanggapan, ada komentar, silahkan komentari sebanyak-banyaknya di kolom Aba Channel ini. Mungkin sekian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.